Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Puji Tuhan, malam ini kita kembali berjumpa lewat saat teduh malam. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur kami angkat kepadamu untuk semua kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu. Malam ini kami bersyukur bahwa kami kembali akan menikmati hadirat-Mu lewat saat teduh malam. Di dalamnya kami akan dengar, baca dan renungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Filipi pasal 4, ayat 6 sampai 7, firman Tuhan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tema kita malam ini, tujuan berdoa. Tujuan berdoa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salah satu alasan mengapa doa itu penting bagi orang percaya atau orang Kristen, karena doa dapat memberikan ketenangan batin, ketenangan hati dan pikiran. Ketika menghadapi masalah hidup, seringkali kita menjadi begitu mudah khawatir. Kita begitu tertekan. Kita khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Apalagi jika masalah yang kita hadapi itu sulit, berat bagi kita. Pada saat-saat seperti itulah doa memberikan kesejukan bagi jiwa kita yang lagi bergumul, memberikan ketenangan hati dan pikiran kita dalam berbagai beban yang kita hadapi. Bahwa tujuan dari berdoa bukan hanya agar kita mendapatkan apa yang kita minta, atau apa yang kita mohon, apa yang kita harapkan kepada Allah. Sekali lagi, tujuan kita berdoa sesungguhnya bukan hanya agar apa yang kita mohon, apa yang kita minta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan dalam kasih-Nya. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah tujuan kita berdoa juga tak lepas dari bagaimana ketika kita berdoa, doa itu memberikan ketentraman hati, ketenangan pikiran dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam berbagai dinamikanya. Bahwa dengan doa atau ketika kita berdoa, maka di sanalah sesungguhnya ketika kita sungguh-sungguh berdoa, doa itu mampu memberikan kita ketenangan hati, mampu memberikan kita kedamaian pada pikiran dan perasaan kita. Doa itu adalah sarana di mana kita boleh menyampaikan segala hal kepada Tuhan. Dan karena itu, ketika kita sudah mengungkapkannya, maka beban-beban yang mengganjal pikiran, perasaan kita, yang menggelisahkan kita, niscaya akan diangkat oleh Allah. Dan kita kembali akan menjadi lapang dan lega. Bahwa semakin kita sering berdoa, sesungguhnya
semakin tenanglah hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak mudah panik. Kita tidak mudah takut. Kita tidak mudah khawatir ketika masalah atau pergumulan menimpa atau mendera kehidupan kita. Jadi, mari kita semakin kita tertekan, semakin kita bermasalah dalam pergumulan, atau bahkan ketika sekalipun kehidupan kita aman-aman saja, mari kita semakin giat, semakin tekun berdoa. Karena doa, sekali lagi, tujuan dari doa kita juga adalah agar kita memperoleh ketenangan, kesejukan jiwa, ketenangan hati dan pikiran. Setiap pribadi yang semakin sering, semakin intens dan senantiasa berdoa, niscaya hidupnya, jiwanya, pikirannya akan semakin tenang. Apapun persoalannya, ia mampu hadapi dalam ketenangan, ia mampu hadapi dalam kedamaian. Bahwa dengan berdoa, kita menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita, yang tidak mungkin diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, mari kita tekun berdoa agar damai sejahtera Allah senantiasa hadir dan mewarnai hidup kita sehari-hari. Orang yang selalu dan senantiasa berdoa, maka hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Karena doa memberikan kesejukan, ketenangan hidup. Pun dalam pemaknaan pandemi COVID saat ini, mari kita maknainya. Kita terus berdoa agar kita diberikan ketenangan, kita diberikan kedamaian, kesejukan hati, sekalipun kita masih menghadapi pandemi COVID saat ini. Mari kita terus berdoa sehingga kita dimampukan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak mudah takut, kita tidak mudah khawatir, karena kita diberi ketenangan dan ditopang oleh damai sejahtera Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita akhiri saat teduh malam ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajar kami untuk terus dan senantiasa berdoa. Karena dengan berdoa kami dimungkinkan dan dimampukan untuk dapat menikmati ketenangan jiwa, kesejukan hati, ketenangan pikiran. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para lansia kami. Bapak Sulaiman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak E.S. Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allah, Ibu Apali Allah, Bapak Simon S. Bongga, Bapak IGD Cunigiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Pembonan. Teguhkan iman, pengharapan fisik jasmani para lansia kami. Bagi yang sakit, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Ibu Maria, Nyonya Lucy Baltimurik, Seth Randy Batilmurik, Ibu Paulus Manatapi, Ibu anak dari Ibu Dolphin Donda, Opa dan Oma Paimbonan di Rapocini Benteng, anak dari Ibu Mantiri yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, dan mungkin masih ada lagi yang belum sempat kami sebutkan namanya. Tuhan, mari kesembuhan, kepulihan Tuhan wujudkan. Kami berdoa untuk perjuangan studi anak-anak kami, masa muda mereka, tumbuh kembang mereka, nyatakan kasih sayang-Mu. Berkati kehidupan kami, rumah tangga kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Hadirlah dalam seluruh bentuk kehidupan yang Tuhan karuniakan dan izinkan bagi kami nikmati.
Berkati pelayanan kami sebagai majelis gereja dan pengurus kategori LUIG di jemaatmu jemaat Dadi, khususnya dalam memaknai pandemi COVID saat ini. Berkati perjuangan pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok bersama para relawan untuk memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Lalukan kami Tuhan dalam kasih-Mu dari pandemi COVID-19 ini sesegera mungkin. Berkati kehidupan kami malam ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus menikmati kasih-Mu. Berkati seluruh sebidang jemaat-Mu dalam keberadaan mereka. Bagi mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia, sempurnakan pertambahan usia mereka dengan semakin memberkati mereka. Bagi yang bersuka karena pertambahan usia pernikahan, kelahiran anggota keluarga, kenaikan pangkat, kepulihan, dan berbagai tanda-tanda sukacita yang lain, Tuhan, biarlah kasih-Mu semakin berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami angkat persembahkan semuanya dalam nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, terima kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.